Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita awali pertemuan pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan yang kemarin ya. Kita berbicara tentang pendekatan dalam kajian hukum Islam. Ada namanya pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Nah, sekarang yang kedua dari pendekatan kajian hukum Islam yang sudah kemarin bicara tentang normatif dan yuridis, ada yang kedua namanya pendekatan ilmu sosial. Nah, pendekatan ilmu sosial ini yang persoalan-persoalan tadi saya katakan, hukum Islam kontemporer itu muncul masalah-masalah ini. Ini misalnya ada namanya pendekatan sosiologis. Tapi ini banyak dipakai oleh orang-orang sosiologi ya, kita orang syariah mungkin ya, tapi harus kenal juga. Ada pendekatan antropologi, ada pendekatan gender, ada pendekatan sejarah, ada pendekatan semantik, dan ada pendekatan filologi. Nah, pendekatan sosiologi yang pertama itu biasanya apa sih pendekatannya? Ada sosiologi approach, pendekatan sosiologi. Nah, pendekatan sosiologi itu biasanya mengacu kepada 3 teori. Ada teori fungsional, ada teori interaksional, ada teori konflik. Makanya biasanya ada bilang bagaimana kita memanage konflik, manajemen konflik ya. Karena sosiologi itu kalau pendekatannya tidak bisa terjadi konflik. Kalau pendekatannya bagus, terjadi interaksi. Pendekatannya happy, ada terjadi persamaan fungsi. Maka ada istilah pendekatan sosiologis, ada teori fungsional, ada teori interaksional, dan teori konflik. Nah, teori fungsional gimana Pak? Pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori fungsional ini teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Misalnya ya, ini karena bicara sedikit menyinggung ilmu sosiologi. Semakin besar pertumbuhan, semakin kompleks masalah-masalah yang akan dihadapi. Ya. Seperti perubahan masyarakat agraris ke industrialis, kompleks. Ya. Misalnya di masyarakat Temon dulu ketika belum ada upaya untuk menjadikan sebagai bandara internasional, ya mungkin akan biasa-biasa saja. Tetapi ketika masyarakat sudah mulai mengalami pertumbuhan, terutama ekonomi ya, itu masalah-masalah yang akan dihadapi semakin kompleks. Pada gilirannya apa yang terjadi? Terbentuk kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri dan berbeda dengan kelompok lainnya. Dulu sebelum Indonesia merdeka bersatu melawan penjajah, tapi sekarang ketika Indonesia merdeka bukan berarti tidak bersatu, tetapi di sini mempunyai fungsi sendiri, berbeda dengan kelompok lainnya. Nah, apa? Perbedaan fungsi itu akan berpengaruh pada fungsi kelompok lainnya. Maka yang menjadi kajian penelitian hukum Islam dengan pendekatan sosiologis dengan teori fungsional adalah melihat atau meneliti fenomena sosial dari segi fungsinya. Oh, ada masyarakat kelompok sini agraris, ada kelompok ini industrialis. Di kawasan Malioboro masyarakat sudah sangat pembisnis. Di Kauman masyarakatnya sebagai religius. Maka kita akan lihat fungsi-fungsi
fenomena dari status sosial pada saat itu. Nah, maka teori yang dipakai mengamati keadaan sosial ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan penerapan teori fungsional, maka seorang peneliti itu akan memahami bagaimana meneliti fenomena sosial dari segi fungsinya. Maka teori yang dipakai adalah teori fungsional. Bagaimana fungsi Satpol PP ketika berkerumun di Malioboro, mengamati apa dia? Bagaimana fungsi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro seperti apa? Demikian juga di kampus juga begitu. Fungsi mahasiswa, fungsi dema, fungsi sema, dosen. Dosen pun macam-macam klasternya. Ada dosen yang baru, ada dosen yang guru besar, ada dosen yang menjabat. Itu teori fungsional itu sosiologis melihat karakter. Jadi perilaku manusia dilihat dari karakter, kemudian meneliti fungsi dari masing-masing peran masyarakat di suatu tempat. Namanya teori fungsional. Tapi pendekatan sosiologis itu bisa ada namanya teori interaksional. Nah, apa maksudnya Pak? Pendekatan sosiologis dengan teori ini asumsinya ada interaksi dalam kehidupan masyarakat. Terjadi interaksi. Bagaimana masyarakat menentukan pandangan? Ya. Gimana pandangan kita terhadap urektor yang baru misalnya? Bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya virus corona? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap demo yang sebagian daerah tenang, damai, tapi sebagian daerah itu terjadi anarkis. Nah, ini di sini kita menggunakan teori interaksi. Bagaimana masyarakat menentukan pandangan, sikap dan tingkah laku individu. Bagaimana individu menciptakan dan menjaga perubahan yang terjadi pada masyarakat. Bagaimana masyarakat dan individu dapat dipisahkan sehingga fenomena yang melekat dapat diidentifikasikan, dipelajari dan ditafsirkan secara terpisah. Maka pendekatan sosiologis dengan teori interaksional menawarkan analisis interaksionis yang faktual dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pendekatan sosiologis dengan teori ini menawarkan analisis interaksionis yang faktual dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana terjadinya suatu interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tetapi pendekatan sosiologi dengan teori yang ketiga yang disebut dengan teori konflik. Pendekatan dengan sosiologis teori konflik itu maksudnya begini. Teori ini akan mengasumsikan adanya keyakinan setiap individu dan masyarakat mempunyai interest dan kekuasaan, power yang merupakan pusat dari hubungan sosial. Nah, jadi masyarakat punya kepentingan dan kekuasaan merupakan pusat dari hubungan sosial. Di sini nilai dan gagasan-gagasan sebagai senjata untuk melegitimasi kekuasaan. Maka pendekatan sosiologis dengan teori konflik ini menawarkan analisis tentang nilai dan gagasan apa yang terjadi dalam masyarakat sehingga terjadinya suatu konflik. Nah, itu nanti kenapa ya misalnya ini pembagian BLT pandemi COVID-19 kok bisa terjadi konflik. Nah, apa yang menyebabkan konflik? Kemudian ini kasus pembebasan tanah bandara kok tidak selesai-selesai? Ya. Kenapa ya ada konflik? Nah, teori ini nanti menawarkan analisis tentang nilai dan gagasan apa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi gagasannya apa, nilainya bagaimana dalam suatu masyarakat, kenapa kok terjadinya suatu konflik.
Oh ya, itu yang bisa kami sampaikan, teori-teori yang terkait dengan pendekatan sosiologi. Kemudian ada teori-teori yang dibangun, yaitu adanya suatu teori fungsional, ada teori interaksional, sampai teori konflik. Sekian kajian pada kesempatan pagi ini, supaya bermanfaat. Kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.